Gotong royong, itu adalah frasa kunci yang membuat desa-desa bergerak. Secara turun-temurun, warga desa di Jogja biasa membangun rumah, memperbaiki jalan, atau memecahkan masalah dengan mengerahkan tenaga secara bersama-sama. Di tangan Dinas Koperasi dan UKM DIY, semangat gotong royong ini diarahkan untuk membangun kekuatan ekonomi. Dengan program Desapreneur, Dinas Koperasi menggerakkan masyarakat desa untuk bergotong royong mengangkat produk unggulan desa. Mereka juga diajari untuk berbisnis dengan cara modern. Desapreneur ini kalau dilihat dari trainer pasti ini kan ada jiwa kewirausahaan. Maka sebetulnya kan dari kata desapreneur ini kita ingin menumbuhkan dari desa ini ada champion-champion, ada wirausaha-wirausaha yang nantinya ini akan menjadi pengungkit ekonomi yang ada di wilayah yang nantinya pasti ini akan lebih meningkat lagi untuk dibawa kita ke kancah nasional dan ke internasional. Maka di dalam pengembangan desapreneur ini kita secara bertahap bagaimana kita penumbuhan, pengembangan, replikasi, dan tahapan-tahapan ini sudah kita atur dalam sebuah regulasi. Jadi kita melihat dulu potensi yang ada di wilayah itu apa, potensi dari mereka sendiri keahliannya, potensi dari kesiapan yang ketersediaan bahan baku yang di wilayah itu, maka ini akan ada titik temu. Nah, setelah kita ketemu, maka kita sepakat dan ini menjadi komitmen kita bersama menumbuhkan kegotong royongan. Bagaimana ini menjadi sebuah goalnya kan penumbuhan dari wirausaha ini ujung-ujungan kan terhadap pemberdayaan dan ke ekonomi dari hulu hilirnya, bagaimana manajemennya, bagaimana SDM-nya, skill dari mereka juga kita tingkatkan. Nanti ini menjadi komitmen dan menjadi ketugasan kita bersama. Sukses enggaknya ini tergantung dari komitmen kita bersama. Dinas Koperasi menggandeng Rika Fatima, pakar entrepreneurship sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Untuk mengembangkan Desapreneur, Rika menggunakan sistem G2RT. Desapreneur merupakan program dari Dinas Koperasi UKM Jogja yang salah satunya menggunakan model G2R Tetrapreneur atau Global Gotong Royong Tetrapreneur. Dalam Global Gotong Royong Tetrapreneur mempunyai tag yang itu juga mewakili aura atau nafas dari G2R Tetrapreneur itu sendiri, yaitu wirausaha desanya, kemudian global ikonik produknya. Dan G2R Tetrapreneur terdiri dari 4 pilar. Yang pertama rantai wirausaha, kemudian pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha. Yang kesemuanya ini sebetulnya arah dan tujuannya untuk penciptaan produk ikonik dari Indonesia. Visi misi dari G2R Tetrapreneur, penciptaan ikonik itu bukan hanya melekat di produknya, tetapi di proses bisnisnya, juga pastinya kalau dikecilkan lagi di manusianya yang mempunyai proses bisnis, yaitu gotong royong, kebersamaan, sehingga kekuatan yang banyak, sumber alam yang melimpah itu akan menjadi lebih kuat dan bisa menembus pasar global. Kalau untuk tahun ini di 5 desa itu masuk ke Tetra 1 atau kalau di Desapreneur dinamakan Desa Penumbuhan. Jadi di Desa Penumbuhan atau di Tetra 1 ada 2 kegiatan utama. Yang pertama penentuan produk unggulan yang per desa itu hanya ada 2. Namun dalam produk unggulan itu ada turunan dan ada perluasan. Tetapi karena kita cita-citanya adalah ikonik, maka ini memang difokuskan ke 2 produk unggulan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau produk unggulannya sudah, berarti kita kembali ke visi tadi, orangnya. Sehingga di sini juga ada pembentukan unit G2RT yang itu langsung di bawah BUM Desa. Semoga ini karena sudah multi years ya, dan salah satu dinas itu sudah masuk ke Tetra 4, harapannya sudah mulai pasar kebijakan itu ada, dan ini akan menarik Tetra 1, 2, 3 bersama-sama meskipun yang lain masih berproses secara tahapannya. Namun kegiatannya kita tetap bersama-sama, dibuktikan dengan adanya kita masuk ke tes pasar Turki, tes pasar Mesir, kemudian sekarang kita masuk ke Dubai, juga ke Jepang dan Malaysia. Walaupun tahapnya masih tes pasar, tetapi ini tidak akan terjadi dengan sedemikian cepat kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Ini ada semua unsur ada di situ, ada pemerintah, ada mitra, ada swasta, pihak akademisi, juga pastinya desa itu sendiri. Di tahun 2021, Kalurahan Sendang Sari masuk ke tahapan pertama, fase penumbuhan dalam Desapreneur.
Di fase ini, Kalurahan Sendang Sari memilih sebuah produk unggulan yang khas, yang mencerminkan desanya. Di bawah bimbingan Dinas Koperasi dan tim Rika Fatima, warga desa belajar berbisnis dengan cara modern dan memoles produk pilihan mereka sehingga menjadi sebuah produk andalan yang ikonik dan layak jual, baik di level nasional bahkan pentas internasional. Kalurahan Sendang Sari yang terletak di Kabupaten Kulon Progo memiliki landscape yang indah. Atraksi wisata yang terkenal di sini adalah Embung Blubuk, Embung Bogor, Watu Lempeng Kedung Kemin, dan Pemandian Celereng. Selamat datang di Kalurahan Sendang Sari. Di awal tahun 2021, Kalurahan kami mulai terlibat dalam kegiatan Desapreneur. Kami memiliki banyak potensi, tetapi setelah tergabung dalam Desapreneur, kami berkesempatan untuk berkonsentrasi mengembangkan salah satu produk untuk diolah menjadi produk turunannya. Di awal tahun 2021, beberapa warga Sendang Sari diundang oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mengikuti sebuah sosialisasi. Acara itulah yang menjadi titik awal bergulirnya Desapreneur di Sendang Sari. Di bawah bimbingan Sekretariat Desapreneur G2RT, warga mulai bergerak. Pertama, mereka membentuk tim inti berisi 17 orang yang terdiri dari perangkat desa dan berbagai unsur di Sendang Sari. Kemudian, mereka menentukan potensi yang akan diangkat menjadi produk unggulan. Sebenarnya ada beberapa produk unggulan yang ada di Desa Sendang Sari yang menjadi pilihan. Antara lain itu yang pertama, olahan dari umbi-umbian, karena yang sudah berjalan di KWT itu adalah pengolahan umbi-umbian. Kemudian yang kedua, kita mempunyai sentra kerajinan sabut kelapa, itu juga sudah berjalan. Tapi setelah kami konsultasikan dengan tim sekretariat, kemudian kita analisa dengan kekuatan, kelemahan, dan lain sebagainya, itu akhirnya kita ngambil produk olahan telang. Karena produk olahan telang itu yang pertama, tidak mengenal musim, mudah ditanam, dan merupakan istilahnya inovasi baru. Saya menuju rumah Bapak Sugino, Ketua Poktan Tani Makmur. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memprakarsai masyarakat untuk membudidayakan bunga telang ini. Di sana akan ada Ibu Puji Lestari yang bersama rekan-rekannya akan memproduksi olahan bunga telang. Saat ini, unit Desapreneur Sendang Sari mengembangkan telang untuk dijual dalam 2 produk, teh telang dan keripik telang. Sebelum Desapreneur masuk Sendang Sari, warga Sendang Sari sudah beberapa waktu mengulik potensi bunga telang. Tanaman bunga itu dibawa ke Sendang Sari 2 tahun lalu oleh Kemin, salah satu toko tani di kalurahan tersebut. Nah, itu oleh-oleh dari teman saya, bahwa saya dibawakan bibit telang ini supaya dikembangkan di dusun kami. Kemin sudah mendengar bahwa telang bisa dibuat teh. Karena tidak tahu persis cara mengolahnya, ia beruji coba. Tanpa kesulitan, ia berhasil membuat teh telang dengan warna ungunya yang khas itu. Cara membuat teh ini ia sebarkan di antara warga. Teh telang karya Kemin dikembangkan lagi oleh tangan-tangan terampil kelompok wanita tani. Setelah itu kita cari inovasi untuk menambah rasa. Itu kita memberikan tambahan apa? Kita pertama kali tambahan jeruk nipis. Ternyata setelah kita beri tambahan jeruk nipis, itu dari warnanya muncul menjadi ungu.
Untuk warna aslinya kan seperti pertalite biru. Itu langsung setuju dengan warna yang bagus muncul. Itu kita sangat tertarik. Puji Lestari pula lah yang kemudian memiliki ide membuat keripik dari bunga itu. Saya mencoba beberapa kuntum, saya buat adonan seperti keripik, membuat keripik yang tadi, sayuran, saya coba. Pertama kali coba, kok terasa keras, berarti harus 2 kali goreng. Jadi kita harus dilumi dulu, kalau orang Jawa bilang dilumi itu digoreng setengah mateng. Setelah itu nanti selang 2 kali, 24 jam baru digoreng kering. Saat unit Desapreneur Sendang Sari memutuskan untuk memilih telang sebagai produk unggulannya, resep teh telang dan keripik telang sudah mapan. Seolah unit tinggal melanjutkan saja. Tapi tentu saja tidak semudah itu mengangkat nama produk supaya cukup dikdaya untuk bersaing di pasar. Untuk pengemasan sendiri, kami sebenarnya sudah ada yang untuk dipasarkan di pasar lokal, tapi itu kalau kita kan dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dan itu ternyata tidak sesuai standarnya mereka. Jadi kemarin kita bermusyawarah dan sepakat untuk membuat beberapa kemasan sesuai kriteria tersebut. Antara lain untuk yang premium, untuk souvenir, untuk reguler, kita akhirnya sudah memutuskan untuk memilih beberapa kemasan seperti itu. Saat ini, unit Desapreneur masih melihat kemungkinan untuk menghadirkan varian baru olahan telang berupa teh celup dan teh telang dengan tambahan jahe. Jahe sama serai kita sudah bikin kemarin untuk pertemuan di Musdu. Secara pemasaran, perlahan telang sudah dijual secara internal. Acara-acara kelurahan selalu menggunakan keripik telang sebagai kudapan. Kegiatan ini sangat membantu dan kita dari pemerintah Kelurahan Sendang Sari mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita berharap nanti akan membimbing dan selalu memberikan bimbingan sampai Desapreneur ini menjadi betul-betul terlaksana di wilayah Sendang Sari. Kedepan, Sendang Sari akan ditempa dalam ilmu pemasaran. Kelurahan ini juga akan didorong untuk menggunakan Sibakul Jogja, platform berbasis web yang menjadi wahana bagi Dinas Koperasi untuk membina UMKM sekaligus memasarkan produknya.